Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel True Crime ID. Kali ini kami akan mengisahkan seorang pembunuh berantai di Indonesia yang menggemparkan dunia, yaitu Ahmad Suraji. Buat yang pertama kali menonton True Crime ID, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata kriminal yang lainnya. Ahmad Suraji atau lebih dikenal sebagai Dukun AS mungkin merupakan salah satu pembunuh berantai yang paling fenomenal di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Ia merupakan seorang pria tamatan SD, pria kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Pada tahun 1986 sampai 1997 di Desa Seisamayang, Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji membunuh 42 wanita dari usia 17 sampai 40 tahun dan meminum air liurnya dengan dalih untuk mendapatkan kekuatan super yang tidak terkalahkan. Hal ini berawal ketika ia mendapatkan mimpi aneh dari almarhum ayahnya yang juga merupakan seorang dukun, bahwa ia harus membunuh dan menelan air liur 70 wanita agar mendapat kekuatan super yang tidak bisa ditandingi. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Sungguh tidak masuk akal. Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari 1949 dari pasangan yang bernama Jogan dan Sartik. Nama asli sang dukun sakti ini adalah Nasib, karena ketika kecil dia pernah tercebur ke sumur dan selamat. Dan karena sering menggunakan kelewang saat melakukan pencurian lembu di kawasan Setabat, ia pun dipanggil Nasib Kelewang oleh teman-temannya. Ya, sang dukun ternyata sudah memiliki tingkah laku kriminal sejak umur 12 tahun. Ia bahkan pernah masuk penjara selama 10 tahun. Nama Ahmad Suraji sendiri ia dapatkan setelah menikahi istri pertama yang bernama Tumini. Harapannya, nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Hebatnya tidak hanya Tumini, sang dukun pun juga memboyong dan menikahi dua adik Tumini, yaitu Tuminah dan Ngatiah. Saya jadi tidak yakin ketika bersaudara itu mau menikahi sang dukun karena rasa cinta, apalagi mereka bersaudara kandung. Kemungkinan sang dukun memanfaatkan ilmu yang dimilikinya untuk membuat sang kakak beradik berteguk lutut di hadapannya. Tapi ini hanya teori saya saja. Kenyataannya tidak ada yang tahu. Walaupun memiliki kehidupan pernikahan yang kontroversial, Ahmad Suraji lumayan dihormati di kampungnya sebagai dukun. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal tahayul lainnya. Keberhasilannya membantu para pasiennya membuat ia menjadi pemimpin spiritual yang lumayan terkenal hingga ke kampung-kampung sebelah. Pada saat bersamaan, Ahmad Suraji semakin bimbang. Pasalnya, sang ayah terus mendatanginya dalam mimpi yang paling nyata yang pernah ia alami, dan berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan dan meminum air liurnya. Akhirnya, demi mengejar kesaktian mandraguna yang juga bisa digunakan untuk menyembuhkan orang, sang dukun akhirnya mulai perburuannya. Mungkin pikirnya nyawa 70 wanita tidak seberapa dibandingkan dengan nyawa banyak orang yang kelak akan ditolongnya. Ahmad Suraji mulai melakukan pembantaian pada tahun 1986. Satu demi satu wanita dibunuh dan diminum air liurnya. Tentu saja sang korban merupakan para pasiennya. Modus operandinya pun selalu sama. Setiap ada pasien wanita, ia akan ramah menyapa dan berperilaku sopan. Sama seperti konsultasi dukun pada umumnya. Ia akan dengan sabar mendengar setiap keluhan, keinginan dan tujuan kedatangan sang pasien. Sang pasien kemudian diajak masuk ke ruangan khusus, dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji, atau ritual-ritual lainnya yang sesuai tujuan kedatangan pasien. Untuk ritual selanjutnya, pasien akan diajak Suraji pada malam hari jauh ke sebuah ladang tebu.
di mana telah terdapat lubang yang sudah digali sebelumnya hampir sedalam 1 meter. Tapi pada beberapa kasus, ia mengatakan sempat memaksa beberapa korbannya untuk membantu menggali lubang tersebut, yang tanpa mereka sadari akan menjadi kuburan mereka sendiri. Ahmad Suraji akan tetap meyakinkan para korbannya bahwa hal tersebut merupakan bagian dari ritual. Kemudian Suraji akan menyuruh korbannya masuk ke dalam lubang, lalu mengubur mereka sampai sebatas pinggang. Meski awalnya mereka merasa tidak nyaman dengan proses ini, Suraji selalu bisa meyakinkan korbannya untuk melanjutkan ritual tersebut. Setelah sang korban masuk ke dalam lubang, Suraji lalu mengikat tangan dan kaki mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kaki korban dipaksa untuk terlentang, dan saat itulah Suraji mulai mengubur mereka dengan tanah. Pada titik ini, korban mulai menangis dan khawatir. Saat itulah Suraji berhenti berpura-pura melakukan ritual. Ia mulai beringas, mencekik korban yang terkubur dan tidak bisa bergerak hingga menghembuskan nafas terakhir. Ia mengatakan perlu 10-15 menit mencekik hingga sang korban tewas. Ia pun mengatakan tidak perlu air liur yang banyak, sedikit saja sudah cukup agar syaratnya terpenuhi. Setelah korban benar-benar tewas, Suraji kemudian memutar kepala korban dan meminum air liur mereka. Tidak hanya itu, pakaian korban juga dilepas dengan tujuan agar lebih cepat membusuk. Dan Suraji ternyata punya niat sampingan, yaitu mencuri barang-barang berharga milik korban. Setelah tujuan selesai, Suraji kemudian mengubur tubuh korban secara utuh dengan menghadap ke arah rumahnya, dengan keyakinan arwah sang korban akan kembali padanya untuk membantu menjadikannya sakti dan tidak terkalahkan. Pembantaian ini ia lakukan selama 11 tahun dari 1986 sampai 1997 hingga korban berjumlah 42. Anehnya, kenapa tidak ada orang yang curiga padanya, mengingat jumlah orang yang sudah sangat banyak. Pada saat itu, pergi ke dukun bagi seorang wanita merupakan hal yang sangat dirahasiakan karena merasa malu dan menimbulkan stigma negatif pada masyarakat sekitar. Hal ini dimanfaatkan oleh Suraji untuk membantai korban yang pada umumnya datang seorang diri, sehingga tidak ada yang tahu kemana sang korban hilang setelah dibunuh, termasuk oleh keluarga mereka. Mirisnya, saat tidak banyak pasien perempuan yang datang, Suraji sempat menyewa pekerja seks komersial untuk menjadi korbannya. Tim forensik tidak menemukan aktivitas seksual pada para korban. Ya, mereka disewa murni untuk dibunuh dan diminum air liurnya. Setelah ditelusuri, istri pertama Suraji ternyata terlibat dalam beberapa pembunuhan. Ia berperan untuk ikut mengantar dan meyakinkan para korban saat pergi ke ladang tebu. Istri kedua dan ketiga pun mengetahui pembunuhan-pembunuhan tersebut. Mungkin mereka memang tunduk pada Suraji, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang menentangnya. Pada suatu malam, bulan April 1997, Ahmad Suraji membunuh korban terakhirnya sebelum perbuatan kejinya akhirnya terbongkar. Adalah Sri Kemala Dewi, perempuan berumur 21 tahun mendatangi Suraji untuk sebuah masalah yang dimilikinya. Tidak seperti korban lainnya, Sri menyampaikan kepada temannya Andreas dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke tempat Suraji. Seperti korban sebelumnya, Sri diajak ke ladang tebu, diikat, dibunuh dan dikubur. Beberapa hari setelahnya, terjadi hujan badai di desa tersebut. Hal ini menyebabkan lapisan atas tanah kuburan Sri tersapu dan membuat jasadnya sedikit terlihat dan ditemukan oleh seorang petani yang kebetulan melewati daerah itu. Berita ini pun tersebar dengan cepat. Andreas yang mengetahui sang korban ternyata adalah temannya, segera menghubungi pihak berwajib dan menceritakan bahwa Sri Kemala Dewi pergi ke rumah dukun Suraji sebelum ia ditemukan tewas. Tidak hanya kuburan Sri, polisi melakukan penelusuran di sekitar lokasi dan menemukan lusinan kuburan lainnya. Pada bulan Mei 1997, Suraji akhirnya ditangkap polisi. Meski awalnya ia tidak mengakui kejahatannya, polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir.
Dari hasil pendalaman ditemukan satu benang merah. Sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun Suraji. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji pun merampas barang-barang berharga milik korban. Dan polisi juga menemukan lusinan mayat terkubur di halaman belakang rumah Suraji. Tidak dapat mengelak lagi, Suraji akhirnya menerima ganjarannya. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ahmad Suraji alias Nasib Kelewang akhirnya dieksekusi mati di Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2008, 11 tahun setelah penangkapannya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih sangat kencang. Warga desa Si Semayang, tempat tinggal dukun AS, tidak terima apabila Suraji dikuburkan di desa mereka. Kuburkan saja di depan rumahnya, jangan di kuburan umum, ujar salah seorang warga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata kriminal selanjutnya.